kembali lagi dengan aku Bella. Di sini aku akan melanjutkan pembahasan part 2 tentang tips penggemukan sapi. Ikutin terus ya. Baik, saya lanjutkan untuk materi tadi. Setelah kita penanganan endoparasit ya, atau parasit yang ada di dalam tubuh hewan ternak sapi kita juga perlu menangani ektoparasitnya, artinya parasit yang ada di luar tubuh sapi yang menempel di permukaan kulitnya ya, itu juga penting karena itu sangat mengganggu kenyamanan sapi yang akhirnya sapi bisa stres, mengurangi nafsu makan juga bisa, dan nutrisi ataupun darah yang disedot dari permukaan kulit oleh kutu-kutu itu juga sangat mengganggu program penggemuan kita. Makanya kita juga perlu memberikan penanganan atau pengendalian ektoparasit itu dengan pemberian obat-obat yang sekiranya bisa membasmi tuntas ya. Ya kadang memang masyarakat kita peternak masih mengandalkan penanganan secara salep ataupun spray ataupun yang jelas hanya oles saja ya permukaannya, tapi tidak tahu bahwa ada satu jenis ektoparasit yang dia sangat sulit untuk penanganan kalau hanya mengandalkan dari spray ataupun salep, karena dia mempunyai sifat kalau makan dia akan masuk ke antara kulit dan daging dari sapi ini, sehingga saat dia masuk ke dalam kulit terus kita lakukan salep atau spray, obat spray ya, hanya yang mati aja yang pas pada saat di permukaan, tapi yang sudah masuk ke dalam tidak bisa mati. Nah, makanya kita perlu mengkombinasikan antara pemberian salep atau spray itu juga dengan suntikan subkutan ya, artinya biar obat yang kita masukkan ke dalam tubuh si sapi ini diserap pelan-pelan oleh darah, sehingga bila mana ada kutu pinjal ataupun kutu skabies itu tadi yang punya kemampuan menembus kulit dan di antara kulit dan daging, bila mana dia makan darah atau menghisap darah, itu darahnya sudah mengandung obat yang kita suntikan secara subkutan, dia akan mati lah. Itu makanya itu salah satu strategi kita untuk biar penanganan ektoparasit ini lebih tuntas. Berarti lebih ekstra ya untuk penanganan parasitnya dari luar tadi. Oke. Untuk selanjutnya tentang kesehatan sapi ini dok, apa aja yang perlu kita perhatikan selama proses penggemukannya? Ya, yang utamanya dalam setiap proses penggemukan ini ya kita juga perlu pemberian tadi yang sudah saya sampaikan di depan, obat cacing ya yang utamanya, karena cacing ini sebagai parasit di dalam tubuh hewan ternak kita. Kemudian juga penanganan ektoparasitnya untuk kutu ataupun pinjal yang ada di permukaan kulit sapi. Nah, kemudian juga kita perlu pemberian vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks. Ya, karena vitamin B kompleks ini mempunyai fungsi sebagai support vitamin, juga sebagai pengendali stres juga bisa, juga untuk menambah nafsu makan. Ya, memang cuman ada dua jenis ya obat ataupun vitamin B kompleks ini, yang secara peroral atau diminumkan atau dicontangkan, atau secara suntikan intramuskuler. Ya, kalau boleh kita menyarankan sih yang lebih baik lewat suntikan ya, karena bisa langsung masuk ke dalam otot dan diserap oleh pembuluh darah langsung, sehingga bisa langsung diolah. Karena kalau secara peroral ya walaupun sama-sama vitamin itu akan dicerna juga, prosesnya lebih lama, makanya kita untuk hasil yang lebih optimal lebih baik ya dari suntikan itu. Yang tadi programnya berarti obat cacing, vitamin, dan yang terpenting lagi adalah ya itu tadi kita kasih makanan yang bergizi
Dan kalau bisa ada preparat atau obat-obatan yang bisa membantu mempercepat pertumbuhan atau pembentukan otot, jaringan otot atau daging ya, yang mungkin akan kita lebih bahas lebih detail lagi di lain waktu dan kesempatan. Oke.